Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas bimbing doanya. Baik, kita absen dulu. Anas, Bahrun, Doni, Vika, Gina, Gustur, Nia. Alhamdulillah, jadi hari ini masuk semua. Nah, hari ini Ibu akan mengajar tentang konsep ilmu dasar ekonomi. Apa di antara kalian ada yang tahu apa itu konsep ilmu dasar ekonomi? Baik, jika tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskannya. Jadi, konsep ilmu dasar ekonomi adalah menjelaskan tentang perilaku manusia. Seperti halnya, manusia mempunyai kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan yang akan datang. Nah, tujuan kita mempelajari tentang ilmu ekonomi ini adalah untuk mempelajari sarana prasarana untuk kebutuhan hidup kita dan cara memenuhi kebutuhan kita yang beraneka ragam, seperti halnya makanan, pakaian, ataupun selainnya. Jadi, dengan kita mempelajari materi ini, kita bisa memenuhi kebutuhan kita, pintar dalam memilih kebutuhan. Nah, dengan begini, kita memakai barang dengan efisien tanpa menghambur-hamburkan uang kita. Nah, hari ini Ibu akan memakai media PowerPoint dan video. Nanti ketika Ibu menunjukkan videonya, kalian simak benar-benar apa yang dijelaskan video tersebut. Karena Ibu nanti akan menanyakan kepada kalian tentang video tersebut. Dan yang bisa menjawab, Ibu kasih nilai. Mengerti? Baik, jika mengerti, Ibu akan lanjut pada materinya. Yang pertama, pengertian ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ekonominia. Ekonomia berasal dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos adalah rumah tangga, sedangkan nomos aturan. Jadi ekonomia adalah aturan kebutuhan manusia yang ada di dalam rumah tangga. Jadi, ilmu ekonomi ini adalah mempelajari tentang perilaku kebutuhan manusia, sumber daya alam yang digunakan, dan pilihan yang untuk digunakan. Yang kedua yaitu tentang masalah ekonomi. Manusia hidup pasti mempunyai masalah. Nah, sedangkan masalah ekonomi manusia ini seperti kebutuhan yang relatif, tak terbatas, dan kelangkaan. Kebutuhan yang relatif tidak terbatas ini yaitu manusia mempunyai kebutuhan, tetapi semua kebutuhan pasti tidak akan terpenuhi. Kemudian kelangkaan. Kelangkaan ini adalah kelangkaan kebutuhan manusia. Seperti halnya manusia membutuhkan barang, akan tetapi barang tersebut tidak ada di kota kita. Itu dinamakan kelangkaan. Sebab terjadinya kelangkaan adalah kesediaan sumber daya alam terbatas. Manusia mengelola sumber daya alam terbatas. Kemudian, manusia seperti halnya masker kemarin. Saking serakahnya manusia sampai di apotik tidak ada. Jadi, itu faktor dari kelangkaan. Nah, jadi bagaimana supaya tidak terjadi kelangkaan? Yaitu kita harus optimalkan sumber daya alamnya. Kemudian, meningkatkan penguatan modal dan meningkatkan pengetahuan. Nah, yang ketiga ada pilihan dan skala prioritas. Yang dimaksud pilihan adalah kita memilih barang. Seperti halnya kita memilih pakaian di pasar. Lebih bagus mana? Barang yang A atau barang yang B? Itu yang dimaksud pilihan. Sedangkan skala prioritas adalah kita memilih barang yang lebih penting untuk kita. Seperti halnya kita mau beli barang dua, sedangkan uang kita tidak cukup untuk membeli barang dua.
hanya cukup membeli barang satu. Jadi kita prioritaskan mana yang lebih penting bagi kita. Yang keempat, kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan manusia. Manusia pasti mempunyai banyak kebutuhan, sehingga menimbulkan masalah dalam perekonomian. Seperti halnya, manusia itu membutuhkan makanan, pakaian, ataupun lainnya. Jadi, kebutuhan itu dituntut oleh fisik kita. Yang pertama ada kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia ini ada kebutuhan intensitas kegunaan. Yang kebutuhan menurut intensitas kegunaan ini dibagi tiga, yaitu yang pertama ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang dimaksud kebutuhan primer adalah kebutuhan utama, yaitu kebutuhan yang sangat penting bagi kita. Seperti halnya, kita tidak bisa hidup tanpa makanan, pakaian, ataupun tempat. Kemudian kebutuhan sekunder. Nah, yang dimaksud kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan tambahan setelah kebutuhan primer. Seperti halnya perlengkapan makanan, sepeda, ataupun radio. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang mempertinggi status kita, seperti halnya mobil mewah, pakaian mewah, ataupun rumah mewah. Ada kebutuhan menurut subjeknya yang membutuhkan. Kebutuhan menurut subjeknya yang membutuhkan yaitu kebutuhan individual, kebutuhan bersama. Kebutuhan individual adalah seperti halnya kita belajar membutuhkan buku, bolpen, ataupun lainnya. Sedangkan kebutuhan bersama adalah seperti jembatan, pasar, ataupun lingkungan. Ada kebutuhan menurut waktunya. Kebutuhan menurut waktunya ini adalah ada kebutuhan sekarang dan ada kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang ini contohnya seperti halnya tidak bisa ditunda, harus sekarang. Seperti halnya kita sakit, kita harus minum obat, karena ketika kita tidak minum obat itu bisa akan menjadi fatal. Itu yang dimaksud kebutuhan sekarang. Sedangkan kebutuhan yang masa akan datang adalah kita menabung, karena masa yang akan datang kita tidak tahu apa yang dibutuhkan kita. Kemudian alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan ini ada dari segi memperoleh, seperti halnya kita bekerja memperoleh uang. Kemudian ada benda menurut tujuan penggunaannya, yaitu seperti barang konsumsi ataupun barang produksi. Dan ada barang menurut bentuknya, seperti halnya barang bergerak ataupun barang yang tidak bergerak. Yang kelima ada prinsip ekonomi dan motif ekonomi. Ciri prinsip ekonomi ini adalah dalam melaksanakan kegiatan ekonomi kita bersifat hemat, melakukan segala menuntun skala prioritas, seperti halnya kebutuhan yang lebih penting dari kebutuhan yang lainnya, dan selalu bertindak rasional. Maksudnya ialah bertindak rasional ini seperti halnya kita bertindak sesuai dengan perencanaan. Kemudian motif ekonomi. Yang dimaksud motif ekonomi ini adalah kegiatan manusia atau dorongan dari diri manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi. Motif ekonomi ini ada motif intrinsik, yaitu motif intrinsik ini adalah motif yang melakukan dari diri kita sendiri, yaitu kemauan kita. Seperti halnya motif mencapai perekonomian, motif mendapatkan penghargaan, ataupun motif mencapai kemakmuran. Nah, kemudian ada motif ekstrinsik. Motif ekstrinsik ini adalah motif yang bergantungan, kebalikan dari motif intrinsik. Penjelasan Ibu dari tadi, apa ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, Ibu akan lanjut pada pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi ini ada tiga. Ada pembagian ilmu ekonomi teori, ada pembagian ilmu ekonomi deskriptif, ada pembagian ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi teori ini ada ekonomi mikro, ada ekonomi makro. Ekonomi makro ini mempelajari aktivitas-aktivitas perekonomian yang bersifat bagian kecil. Seperti halnya mempelajari perilaku manusia, kemudian mempelajari harga barang,
Dan kemudian mempelajari bagaimana barang bisa terbentuk dan bisa berjalan. Kemudian ekonomi makro. Ekonomi makro ini bersifat luas, menyeluruh. Jadi bahasanya ekonomi makro ini lebih menyeluruh daripada ekonomi makro. Dan ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif ini mempelajari tentang gambaran ekonomi yang ada bukti nyata. Ekonomi terapan ini menerapkan kejadian yang sudah terjadi, yang diterapkan oleh para ahli-ahli. Yang terakhir, ekonomi syariah. Ekonomi syariah ini, semua kegiatan ekonomi bernyangkutan dengan Islam. Kemudian, kegiatan ekonomi syariah ini bersifat pengabdian. Dan kegiatan ekonomi Islam ini mempunyai cita-cita yang luhur. Jadi, ekonomi syariah ini berkaitan semua tentang Islam. Tujuan dari ekonomi syariah ini yaitu beribadah kepada Allah, menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Kemudian menjauhkan dari sifat riba. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, Ibu akan menunjukkan videonya. Apakah membeli makanan merupakan kebutuhan? Apakah membeli mobil mewah juga merupakan kebutuhan? Apakah beribadah juga kebutuhan? Apakah pendidikan yang saat ini kamu tempuh juga merupakan kebutuhan? Kebutuhan itu apa sih? Kebutuhan adalah hasrat atau keinginan manusia untuk memiliki dan menikmati kegunaan barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan bagi jasmani dan rohani demi kelangsungan hidup manusia. Aku mau pergi belanja, tapi mau beli apa ya? Baju yang lagi ngetren kali ya? Pet aja kali ya? Tapi aku butuh mobil. Oh iya, pacarku butuh perhiasan. Aduh, bingung. Aku mau beli apa ya? Ingin beli semuanya, tapi yang paling penting untukku apa ya? Taksi. Jalan-jalan aja yuk. Kebutuhan manusia sangat banyak. Tentu, kita harus mempertimbangkan kemampuan kita untuk memperolehnya. Beraneka ragamnya jumlah dan jenis kebutuhan manusia, maka perlu digolongkan berdasarkan 4 sudut pandang. Yang pertama, kebutuhan manusia menurut tingkat kepentingannya, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Baik, dari video tadi ada yang ingin menyimpulkan? Silahkan. Ada yang ingin menyimpulkan lagi? Silahkan. Bagus. Jadi video tadi menyangkut tentang konsep ilmu dasar ekonomi. Itu sudah menyangkut semua kegiatan ekonomi. Apa ada yang tidak mengerti? Baik, jika mengerti, di sini Ibu ada sedikit bingkisan buat kalian. Dari soal tadi, apa ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, Ibu akan akhiri pelajaran hari ini. Sebelum Ibu akhiri mata pelajaran hari ini, silahkan Bahrun simpulkan apa itu konsep ilmu dasar ekonomi. Baik, jadi konsep ilmu dasar ekonomi ini adalah menjelaskan tentang perilaku manusia dalam memilih dengan tanpa uang, serta ada komoditas barang dan jasa yang diproduksi lalu disalurkan. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Ibu akhiri mata pelajaran hari ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.